pemerintahan baru Kabinet Merah Putih Pak Prabowo Gibran mencanangkan 8 cita. Dari Astacita itu kemudian ada prioritas, membuat 17 program prioritas. Nah itu kalau kita perhatikan itu ada dari dua cita yang terkait dengan penugasan Bulog atau fungsi Bulog, yaitu kebutuhan pokok bisa terpenuhi dengan harga terjangkau, juga membuat petani kita itu tersenyum. Tentu memang ini ada tidak sepenuhnya Bulog, di situ ada kebutuhan petani untuk bisa tersenyum, itu ada pupuk, benih dan sebagainya ya. Tapi dalam hal ini konteks petani kita tersenyum itu ya tentu serapan dan saat ini memang sedang giat-giatnya untuk melakukan kegiatan atau memastikan bisa dilakukan swasembada pangan, dan pada prinsipnya Bulog mendukung untuk bisa tercapainya swasembada pangan tersebut. Tapi tentunya karena kita dibatasi dengan ketentuan HTP, maka memang koridor kita masih di situ. Bulog sebagai operator menjalankan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pada awal bulan November ini, masih minggu pertama bulan November ya, memasuki minggu kedua, alhamdulillah Bulog Kanwil NTB sudah menyalurkan bantuan pangan alokasi Oktober, tahap 3 pada alokasi Oktober sudah diserahkan ya kepada transporter 100% pagu untuk 643.000 PBP, penerima bantuan pangan di NTB, seluruh wilayah di NTB, 10 kabupaten kota. Jadi dengan pagu penerima bantuan pangan 643.000 tersebut, kami Bulog NTB menyalurkan 6.430.000 ton untuk setiap bulan alokasi penyaluran. Bulan November ini sendiri kebetulan sesuai dengan program yang dijalankan untuk tahap 3 adalah bulan yang off ya, tidak ada penyaluran, tidak ada alokasi November. Nanti bertemu lagi pada akhir tahun, bulan Desember 2024 kita akan kembali menyalurkan bantuan pangan. Namun demikian, untuk menjamin ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga pangan pokok di pasar, di masyarakat umum, kami terus melakukan penyaluran beras SPHP ya, karena kalau untuk penyaluran beras SPHP ini tidak memandang penerima bantuan atau bukan, jadi seluruh anggota masyarakat pada prinsipnya bisa mendapatkan atau mengakses beras SPHP di pasaran umum melalui jaringan-jaringan pengecer yang sudah bermitra dengan Bulog di pasar tradisional, di luar pasar, maupun di retail, beberapa retail modern yang menjadi mitra kami. Kemudian juga kadang-kadang bisa menemui kegiatan-kegiatan operasi pasar, baik yang dilakukan secara mandiri oleh tim Satgas Bulog dari Kanwil maupun cabang-cabang, sampai dengan yang kerjasama atau sinergi dengan program gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah daerah masing-masing. Itu terus kami lakukan sepanjang hari, sepanjang tahun sampai akhir tahun 2024, karena memang penugasan untuk penyaluran beras SPHP ini sampai dengan 31 Desember 2024. Apakah kegiatan ini, penyaluran bantuan pangan maupun beras SPHP, akan berlanjut di awal tahun 2025?
tentunya Bulog sebagai operator akan mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Pangan Nasional yang memberikan penugasan. Pada prinsipnya, Bulog siap untuk meneruskan atau melanjutkan penyaluran cadangan pangan pemerintah ini sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami terus melakukan monitoring dan penguatan stok supaya pemerintah daerah NTB pada prinsipnya melalui Bulog Kamil NTB sewaktu-waktu siap untuk melakukan kegiatan penyaluran dan memastikan ketersediaan pasokan dan pengendalian harga pangan.